Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Akhirnya terungkap 14 tahun bersama Putri Chandrawati. Om Kuat ternyata terlantarkan istri dan 2 anaknya. Akhirnya terungkap Putri Chandrawati sudah 14 tahun bersama Om Kuat. Bahkan kebersamaan Putri Chandrawati dan Om Kuat alias Kuat Ma'ruf itu sejak Ferdy Sambo belum menjadi Jenderal Bintang 2. Kini muncul sosok diduga istri Om Kuat alias Kuat Ma'ruf yang bongkar borok dan aib sang suami. Bahkan dengan belak-belakan istri Om Kuat sebut Kuat Ma'ruf sudah lama tidak memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya. Kini isu perselingkuhan Putri Chandrawati dan Om Kuat santer berembus kencang. Om Kuat alias Kuat Ma'ruf hangat diperbincangkan setelah isu perselingkuhannya dengan istri Ferdy Sambo. Putri Chandrawati terungkap di publik. Sebagai informasi disebutkan Om Kuat ternyata sudah 14 tahun lebih bersama keluarga Putri Chandrawati. Bukan orang baru, Om Kuat alias Kuat Ma'ruf merupakan orang terlama yang menjadi bagian dari keluarga Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Disebutkan Om Kuat alias Kuat Ma'ruf bekerja bersama Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sejak sekitar tahun 2008, di mana Om Kuat bekerja di keluarga Putri Chandrawati saat Ferdy Sambo belum menjadi seorang jenderal. Om Kuat memiliki tempat yang spesial di hati Putri Chandrawati lantaran disebut dirinya menjadi sopir pribadi yang mengantar kemanapun Putri Chandrawati pergi. Bahkan kini mencuat isu perselingkuhan Om Kuat alias Kuat Ma'ruf dengan Putri Chandrawati. Hal itu dibongkar mantan pengacara Baradae Deoli Payumara beberapa waktu lalu dalam tayangan siaran televisi Tanah Air. Deoli Payumara bongkar Om Kuat sudah lebih dari 10 tahun bekerja sama Putri Chandrawati hingga memiliki tempat spesial di hati istri Ferdy Sambo. Dugaan hubungan terlarang istri Ferdy Sambo dan sang sopir diungkapkan mantan kuasa hukum Baradae Deoli Payumara. Hal itu bermula dari kecurigaan Baradae atau Richard Eliezer. Bahkan motif baru yang disampaikan Deolipa merupakan pengakuan dari Baradae sebelum saat masih jadi klien Deolipa. Menurut Deolipa, Baradae mengaku mencurigai adanya hubungan terlarang yang terjadi antara istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf, sopirnya sekaligus asisten rumah tangga. Jadi Baradae atau Eliezer ini kan bilang, dan dia sudah merasakan. Eliezer ngomong, saya curiga bang, itu si Kuat ada main sama Putri. Oh pantes, jawab saya, kata Deolipa dikutip Teras Gorontalo dari tayangan YouTube TV One, Senin 29 Agustus 2022 malam. Menurut Deolipa, kecurigaan Baradae ada hubungan Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf bukan tanpa dasar. Ada dugaan Putri Chandrawati berzina dengan Kuat Ma'ruf. Bahkan menurut Deolipa Yumara, jangan sampai motif pembunuhan adalah dugaan pelecehan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Jangan sampai nantinya motif pembunuhan ini karena Yosua melecehkan Putri di Magelang. Nggak ada, itu bohong kalau itu. Yang ada Kuat atau Om Kuat dan Putri lagi making love, lalu ketahuan Yosua, makanya Yosua dikejar, kata Deolipa Yumara. Saat dipergoki Brigadir J, Om Kuat langsung menelpon Ferdy Sambo. Sementara itu Putri Chandrawati menghubungi Bribka RR atau Rizky Rizal dan Baradae yang sedang mengantar makanan ke anaknya di sekolah. Makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky dan si Kuat lapor ke Sambo supaya ada begini-begini, supaya sualah pelakunya padahal dia korban, jelas Deolipa. Menurutnya ada dugaan hubungan asmara antara Om Kuat dan Putri Chandrawati terjadi karena Om Kuat sudah lebih 10 tahun menjadi sopir Putri Chandrawati. Kuat ini ikut mereka sudah 10 tahun lebih sejak Ferdy Sambo masih AKBP. Kuat ini kan orang dari Brebes, ikut Sambo sejak AKBP di sana katanya.
Lanjutnya, dengan adanya pengaduan Om Kuat ke Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri Chandrawati, membuat Ferdi Sambo murka dan marah. Namanya Sambo, psikopat. Dengan aduan seperti itu dari Kuat atau Om Kuat, dan Putri nalarnya tidak jalan dan merincang skenario sehingga Yosua jadi korban, katanya. Apalagi kata Diolipa, selama ini Om Kuat iri kepada Brigadir J karena lebih dipercaya oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk mengawal mereka. Sementara Kuat yang merasa orang lama di sana ingin berkuasa dan lebih dipercaya dari Yosua, kata Diolipa. Sementara itu dikutip dari Ayo Bandung, Kuat Ma'ruf sudah menjadi orang kepercayaan Sambo sejak tahun 2008 atau sekitar 14 tahun. Dikutip dari portal Jember, di tengah isu yang perselingkuhan yang makin kesini makin dikaburkan tersebut, muncul sosok istri Kuat Ma'ruf dengan pernyataan mengejutkan. Sifat asli dan borok Om Kuat atau Kuat Ma'ruf dibongkar oleh istrinya sendiri. Sebagai informasi bahwa Kuat Ma'ruf telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Salah satu anak Kuat Ma'ruf diketahui sudah mengenyam pendidikan SMA, sementara satunya masih sangat kecil. Terkait kabar perselingkuhannya dengan Putri Chandrawati, ternyata istri Kuat Ma'ruf telah mendengar dan tahu sejak lama. Bukan hanya suka bermain wanita, sosok Kuat Ma'ruf ternyata selama ini sudah lama tidak memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya. Saat ini diketahui istri dan anak Kuat Ma'ruf tinggal di perumahan padat penduduk di gang kecil di daerah Bogor. Jalur keuangan Putri Chandrawati menuju Kuat Ma'ruf terbongkar. Gaji Ferdi Sambo kalah dari pendapatan Om Kuat. Akhirnya terbongkar jalur keuangan Putri Chandrawati yang mengarah ke Kuat Ma'ruf alias Om Kuat. Istri Ferdi Sambo diduga selingkuhi Om Kuat. Om Kuat alias Kuat Ma'ruf diketahui merupakan sopir pribadi Putri Chandrawati. Fakta mengejutkan akhirnya terbongkar setelah jalur keuangan istri Ferdi Sambo terbongkar. Diberitakan sebelumnya bahwa Om Kuat sudah 14 tahun bersama Putri Chandrawati. Karena hal itulah, isu perselingkuhan antara Om Kuat atau Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati semakin bertiup kencang. Kini terbongkar jalur keuangan Putri Chandrawati hingga rekening gendut para ajudan Ferdi Sambo. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019 terdapat 4 golongan yang ada dalam aturan penetapan gaji pokok tersebut. Ferdi Sambo masuk golongan 4 dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi, di mana besaran gajinya berkisar dari 3.393.400 sampai 5.576.500 rupiah. Selanjutnya, melansir laman puskepolri.go.id, anggota Polri menerima gaji dan tunjangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan pangan atau beras, tunjangan umum, dan tunjangan jabatan struktural atau fungsional secara khusus berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri. Ferdi tergolong dalam kelas jabatan 17. Jika dijumlahkan total hasil besaran gaji pokok yang diterima Ferdi Sambo sebesar 3.393.400 hingga 5.576.500 rupiah. Selain itu, sebagai seorang irjen, Ferdi Sambo menduduki kelas jabatan 17 dengan besaran tukin sebesar 29.085.000. Jadi berdasarkan asumsi tersebut, Irjen Ferdi Sambo berhak menerima penghasilan paling kecil 31.375.500 dan paling besar 36.952.000 rupiah beserta tunjangan lain yang bersifat melekat. Sementara itu, untuk Om Kuat alias Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir pribadi Putri Chandrawati mendapat gaji hingga 10 jutaan per bulan. Dikutip dari seputar Tangsel, terkuak besaran gaji Kuat Ma'ruf yang dinilai fantastis sebagai seorang sopir, yakni berkisar 7 hingga 10 juta rupiah per bulan. Angka tersebut jika dibandingkan dengan gaji PNS maka nominalnya cukup fantastis. Diketahui gaji PNS tahun 2022 untuk golongan tertinggi 4E sebesar 5.900.000 rupiah bersumber pada PP 15 tahun 2015.
bahkan jauh berbeda di atas dari gaji pokok Verdi Sambo seorang jenderal bintang 2. Selain nilai gaji yang cukup besar, Kuat Ma'ruf juga disebut-sebut sebagai sosok kepercayaan Verdi Sambo. Kuat Ma'ruf bahkan memiliki pengaruh kuat dibandingkan dengan ajudan Verdi Sambo yang lain. Berdasarkan spekulasi yang beredar, laporan Kuat Ma'ruf pada Verdi Sambo lah yang menjadi cikal bakal pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kala itu, Kuat Ma'ruf disebut melaporkan kedekatan antara Brigadir J dengan Putri Chandrawati kepada Verdi Sambo ketika berada di Magelang, Jawa Tengah. Saat ini Kuat Ma'ruf telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J bersama 4 orang lainnya. Mereka adalah Baradae, Bribka Riki Rizal, Verdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Perbedaan itu dihitung dengan perbandingan gaji pokok Verdi Sambo, sebab Verdi Sambo juga memiliki tunjangan kinerja sebagai anggota polisi yang berpangkat jenderal. Selain itu, sebagai seorang irjen, Verdi Sambo menduduki kelas jabatan 17 dengan besaran tukin sebesar Rp29.085.000. Jadi berdasarkan asumsi tersebut, Irjen Verdi Sambo berhak menerima penghasilan paling kecil Rp31.375.500 dan paling besar Rp36.952.000 beserta tunjangan lain yang bersifat melekat. Jalur keuangan Putri Chandrawati terbongkar. Bribka RR jujur soal rekening gendut ajudan Verdi Sambo, bahkan secara terang-terangan menyebut angka yang fantastis dalam rekening para ajudan Verdi Sambo. Pengakuan itu disampaikan Bribka RR kepada pengacaranya, Erman Umar. Tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Bribka Riki Rizal mengungkap fakta baru soal rekening gendut para ajudan mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo. Melalui kuasa hukum Erman Umar, Bribka Riki mengaku dititipkan uang oleh istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati dengan nominal Rp300 juta. Menurut Bribka Riki, uang tersebut dipergunakan untuk kehidupan anak-anak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang masih bersekolah di Magelang, Jawa Tengah. Dikutip sepusar Tangsel, selain Bribka Riki, Putri Chandrawati juga menitipkan uang melalui rekening Brigadir J. Meski demikian, Bribka Riki mengaku tak mengetahui secara pasti berapa besaran yang dititipkan kepada Brigadir J. Sepengetahuannya, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan para ajudan di rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Jakarta. Ia menuturkan Putri Chandrawati lah yang memegang ATM dan buku tabungan dari rekening-rekening itu. Kesaksian Bribka Riki itu diketahui dibuat setelah ia dipertemukan dengan sang istri. Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara Refli Harun justru mempertanyakan motif Putri Chandrawati menggunakan nama para ajudannya untuk membuat rekening di bank. Menarik ya, kenapa kemudian Putri harus menggunakan nama orang-orang di sekitarnya dalam membuka rekening bank? Ini pertanyaannya, kata Refli Harun. Karena ATM dan sebagiannya dia yang kuasai, termasuk buku tabungannya. Kenapa? Ini sangat simpel. Karena tentu sumber keuangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan profil gaji yang katakanlah cuma 30 hingga 35 juta rupiah per bulan bagi seorang irjen. Sambungnya dikutip dari kanal YouTube Refli Harun pada Rabu 14 September 2022. Karenanya Refli Harun juga mempertanyakan asal uang dengan jumlah fantastis yang dimiliki Verdi Sambo dan Putri Chandrawati itu. Lebih lanjut, ia membandingkan sikap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terhadap kasus Verdi Sambo dengan kasus penembakan 6 laskar FPI dan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Beda banget ya ketika ACT berat semuanya, ketika FPI berat semuanya, bahkan yang pernah nyumbang FPI pun bisa kena rekeningnya. Paling tidak sempat diapakan dulu, tegasnya. Refli Harun menilai PPATK sangat lamban dan dalam menangani aliran dana di kasus Verdi Sambo, meski menurutnya mudah untuk mencari jaringan mantan ketua Satgasus Merah Putih itu. Padahal kalau kita lihat bagaimana jaringan Verdi Sambo, mudah sekali melacaknya, ucap Refli Harun. Demikian, wassalamualaikum.